Oke, selamat malam semuanya. Di video pertama ini gue pengen cerita beberapa malam yang lalu gue itu bermimpi suatu kisah menurutku sih cukup menarik, atau mungkin juga menariknya itu karena di dalam mimpi ya, tapi kalau diceritain ulang kadang nggak nyambung, kadang juga nggak, jadi nggak seru gitu. Tapi gue akan coba sharing di sini apa yang datang, yang gue alami saat itu gue bermimpi. Dan di situ gue ada sebagai tokoh utamanya. Jadi ceritanya itu begini. Jadi pada suatu hari gue itu diundang ke kota. Saya dari kampung ceritanya, terus saya diundang ke kota untuk ada, katanya sih pertemuan gitu ya, pertemuan. Saya dijemput pakai pesawat dan sampailah di sebuah kota metropolitan. Saya nggak tahu itu di Jakarta atau di apa, pokoknya itu sebuah kota besar, dan bertemu dengan dua orang bodyguard, dua orang pemuda berbadan besar datang ke saya yang baru saja keluar dari bandara atau keluar dari pesawat lah ya. Terus ketemu tuh, disamperin. Dia membawa mobil mewah, mobil yang sangat bagus, dan tidak lama kemudian datanglah sekelompokan orang sekeluarga, keluarga besar, yaitu ada ibunya, ada bapaknya, anaknya, dan ramai saudara-saudara juga datang menemui saya di bandara itu. Tapi waktu mereka mau mendekat, menghampiri saya di tempat saya tunggu mereka itu, mereka tidak jadi datang. Dia bilang begini, bodyguardnya bilang atau jelasin ke bosnya, dia itu atau aku cuman mukanya aja yang mirip, tetapi dia bukan anakmu, dia bukan orang yang kita cari, bukan orang yang kabur terus dia balik lagi bertemu dengan kita. Bukan, ini orang lain, cuman memang dia mirip saja gitu ya. Nah, itu yang dijelasin, padahal ya saya dipanggil datang, saya tidak dijelaskan mau ketemu apa, mau urusan apa, cuman karena disuruh datang ya udah, intinya saya datang. Disitulah ceritanya dimulai. Jadi si segerombolan sekeluarga ini tidak langsung ke saya, akhirnya dia cuman lewat saja gitu kan ke belakang bandara. Kemudian di belakang bandara itu ada tempat buat mereka makan-makan, buat mereka hiburan, jadi pada kesana. Nah, waktu berpapasan melewati saya, ini ceritanya saya punya adik cewek di situ. Dia ketika melihat saya itu, dia seperti melihat dia punya abang yang pernah hilang itu, dan dia menangis, dia sedih, dia langsung spontan aja gitu, langsung memeluk abangnya gitu, seperti orang yang udah bertahun-tahun rindu nggak pernah ketemu, dia meluk gitu kan. Kemudian dia ditarik sama keluarganya dan kembali lagi ke belakang bersama dengan ayah, ibu, dan saudaranya yang lain, termasuk juga bodyguardnya. Ya udah, saya diabaikan. Kemudian saya pergi, saya jalan aja ke depan di bawah sebuah pohon besar ya, sambil saya pusing, aduh saya mau kemana ini, saya udah di kota, kesini juga nggak jelas mau ngapain, mau pulang juga nggak ada ongkos gitu kan. Ya udah, saya duduk aja dulu di situ sambil ambil rokok, terus saya ngerokok ceritanya sambil ngelihat pohon besar. Tapi nggak lama kemudian si adik ini balik lagi nyamperin sambil dia nangis, bilang lah, abang bla 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 bla, panjang sekali omongannya, saya sampai lupa, nggak jelas. Intinya dia mengungkapkan kegalauannya, dan dia nggak peduli itu bukan abang aslinya. Yang jelas dia ngelihat saya itu seperti abangnya gitu, seperti kakak laki-lakinya. Makanya dia nggak mau lepasin tangan saya, dipegang terus, dan dia menyandarkan kepalanya di bahu saya.
Kemudian dari belakang pun ternyata ada lagi seorang wanita cantik banget yang juga ngejar adik saya yang cewek tadi yang katanya. Dan ternyata pun dia cuman stunning apa ya, cuman termenung dan nggak tahu mau ngomong apa gitu, nggak tahu bersuara, cuman dia diem aja. Terus saya bingung kenapa itu orang, ada apa. Saya terus lama kelamaan dia ngomong, dan ternyata wanita yang kedua itu adalah ceritanya pacar laki-laki yang pernah yang udah hilang itu, atau kalau di sini posisinya yang mirip saya, seolah-olah itu adalah pacar saya gitu. Dan dia cuman diam, berdiri liatin saya dan adik itu ya. Dan saya nggak tahu, nggak bisa berkata apa-apa gitu, saya cuman diam saja. Kemudian si ceweknya itu juga nyamperin saya, dan dia cuman duduk kayak di sebelah saya. Lama setelah itu datanglah keluarganya, marah-marah, segala marah-marah lah, dengan mengancam dan hampir mau dipukul juga saya sama bodyguard. Cuman yang dua orang ini nggak mau ngelepasin gitu loh, sampai ribut segala macam, sampai hampir karena apa ya, entah gimana gitu. Pokoknya ketika bahkan mau dipukul yang anak ceweknya ini sama si bodyguard, bahkan mungkin orang tuanya saking marahnya, anaknya nggak mau dengar, nggak mau apa, sampai mau dipukul. Nah di situ saya ikut campur gitu. Waktu si adik ini mau dipukul, ya saya tahan tuh tangan bodyguardnya. Saya nggak tega gitu nggak cewek dipukul ya. Dan akhirnya marah-marah lah tuh, sampai saya diusir. Ya udah, saya yang penting mereka udah nggak berantem, saya jalan aja keluar tempat itu. Kemudian nggak lama sih dua orang itu tetap ngejar saya gitu, dia kabur gitu dari keluarganya tanpa membawa apapun. Maksudnya cuman nggak bawa uang, nggak bawa identitas, nggak bawa, cuman bawa diri aja gitu. Terus dia ngikut aja, dia nggak mau lepasin tangan di kanan saya, adik saya gitu, yang sebelah kiri yang kayak yang pacar itu tadi ya. Udah kami nggak tahu mau apanya, cuman jalan aja. Aduh kemana ini, terus ini gimana ini dua orang gitu loh, terus gimana juga keluarganya pusing juga. Aduh gue kemana gitu, gue jalan-jalan terus, jalan sampai sampai kita kayak, gue sih nggak mikirin lapar, cuman si dua orang tiba-tiba perutnya bunyi, pokoknya dia lapar gitu, minta maaf, lapar gitu kan, ayo kita cari makan. Cuman masalahnya nggak punya duit, kita ini bener-bener nggak bawa duit, dan gimana cara kita beli makan gitu. Dan terus juga wow gitu kan ya, karena gimana ya, gue lupa juga nih. Akhirnya kita ini aja langsung ke tempat warung makan yang kebetulan ada di pinggir jalan, warung makan mewah gitu. Udah nggak punya duit, nggak apa ya, pesan makan aja dulu. Makan sampai kenyang dah itu semua. Yang makanannya makanan enak, aku aja yang nggak pernah aku coba, aku pesan tuh di situ. Makan, dua orang ini udah nggak nangis lagi, udah kayak normal aja. Pokoknya di situ aku udah ngomong sih sebenarnya ke dia, suruh balik ke orang tuanya, cuman dia nggak mau, dia pengen ngikut aja kemanapun aku pergi. Dua orang ini pengen ikut terus gitu, nggak bisa lepas gitu. Akhirnya bingung juga nih gimana cara bayar makan gitu kan. Cuma nggak lama kemudian gitu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda gitu kan, yang kebetulan nggak tahu ya, tiba-tiba datang aja nyamperin, nawarin bantuan, mau ngasih pinjam duit segala macam gitu kan. Ya udah, kita nggak mikir panjang, ya udah kita ambil, terus kita ikutin tuh. Dia ngajak kita bertiga itu ke sebuah apartemen. Jadi dia punya dua apartemen, enggak sih satu apartemen tapi dua kamar, di gedung yang bertingkat, satu di atas dan satu lagi di lantai bawah. Nah jadi kami pertama naik ke lantai atas tuh bareng-bareng. Nah, setelah itu karena capek, si dua orang ini istirahat, aku dipanggil sama si pemuda tadi.
ngobrol lah gitu ya, bla 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 panjang lebar. Intinya sih dia ngajakin ayo kita main judi gitu, dia ngajakin aku ikut main judi. Ya gimana, aku juga nggak bisa main judi gitu kan, gue juga nggak punya apa-apa. Tapi dia maksa, ya kamu mau, tadi kan udah pinjam duit, ntar kamu gimana lunasinnya. Tuh kalau kita mau ikut main judi ntar kamu bisa menang gitu. Tapi kok dimodalin tuh sama dia. Ya terus kita bareng ke tempat judi, ceweknya kita tinggal aja tuh, si adik sama si pacar ditinggalin di kamar. Kita turun tuh main judi. Wah, di kayak kasino besar gitulah, enak banget. Main-main judi, main judi, menang tuh gitu kan. Tiba-tiba menang, tapi um, ada bandar judinya, ada bosnya gitulah, yang pemilik atau orang pemilik judinya itu ngelihatin aku gitu, terus dipanggil, sini, aku lihat kamu jago main yang tadi itu, kamu menang terus gitu. Mau nggak aku ajak ke tempat judi yang lebih besar lagi gitu. Aduh, ini ya gue nggak mikir panjang, ya gue terima aja tuh, tapi nanti kita ketemuan apa namanya di sini gitu ya. Oke, jadi deal ya. Terus kami balik tuh, dapat untung tuh, jadi uangnya aku langsung ganti, kasih ke apa namanya, ke abang pemuda tadi. Kita udah jadi kayak teman aja sih gara-gara menang judi. Terus kita balik lagi, dia pergi tuh ke urusannya sendiri. Tapi intinya cuman selewat doang sih. Terakhir aku dengar kabarnya dia digebukin orang, terus nggak mati sih kayaknya, jadi cacat entah gimana. Dia ceritanya udah selesai di situ. Terus aku ketemu ke apa namanya, ke adik tadi, pesan makan, mandi, kemudian juga pesan baju, pakaian dah ya, pakaian segala macam. Terus aku juga ajak nih, kita nanti mau ketemu dengan si bapak bos. Nah, dia ikut tuh dampingin. In the end sih, oh ya, di sisi lain kita karena anaknya nggak pulang, jadi si bapak-bapak dan orang tuanya itu umumin tuh di berita, di koran, dicari orang ini siapa yang bisa menemukannya, hidup atau mati gitu, akan dikasih imbalan besar segini gini gini. Oh, sebar tuh beritanya, aku sampai, tapi aku dapat ilmu, tapi si adik ini nggak tahu ya, nggak tahu infonya. Terus ya udah, kita main judi aja gitu, dan akhirnya karena menang gitu kan, aku bisa membeli sebuah pulau di cukup terpencil sih, tapi di situ aku ngebangun seperti kayak kerajaan sendiri gitu. Aku punya anak buah, aku punya kekuatan lah gitu ya di situ, yang ditemenin dengan dua orang ini. Dan aku lupa sih kelanjutannya, mungkin nantilah kalau misalnya gue inget kelanjutannya, atau kalau misalnya ada tambahan info ya kita lanjutin. Sekian dulu guys ya, sampai ketemu lagi. Oke.